yang dirahmati yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagi yang penuh dengan berkah ini kita berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah keluar 10 dari awal bulan suci Ramadan kecuali rahmatnya kita dapatkan, rahmat yang Allah turunkan kita dapatkan semua, amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, insyaallah pagi hari ini kita akan membaca sedikit daripada terjemah biografi As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena biasanya setiap Ahad pagi kita baca biografi ulama-ulama, biografi sahabat, kajian seperti biasa di Muttaqin Ahad pagi. Namun karena ini bulan suci Ramadan bertepatan di malam hari ini nanti tanggal 11 tepat wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Al-Faqir ini ada kitab yang berjudul Al-Bushra fi Manaqib As-Sayyidah Khadijatil Kubra. Ini kitab sama pengarangnya dengan yang kitab biasa kita baca, yaitu Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hazani rahimahullah ta'ala. Beliau ini punya ikatan khusus dengan Sayyidah Khadijah. Qasidah beliau karang untuk Sayyidah Khadijah, manaqib biografi beliau juga karang untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Punya ikatan yang sangat khusus sekali dengan Sayyidah Khadijah. InsyaAllah kalau pertemuan yang akan datang kita akan kaji atau dengar juga biografi Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, karena beliau juga meninggal di bulan Ramadan. Termasuk tanda ikatan kuat dari beliau kepada Sayyidah Khadijah, beliau meninggalnya di bulan Ramadan. Sayyidah Khadijah tanggal 11, Abuya Muhammad tanggal 15. Tempat kuburannya pun dekatan. Itu menunjukkan bukti bahwasanya orang yang dekat atau cinta kepada siapa, maka dengan orang itulah kita akan dibangkitkan dan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aqul, beliau katakan, hiya sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Itu nasab Sayyidah Khadijah dari ayah beliau. Tajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Qusay. Jadi Sayyidah Khadijah ini ketemu dengan Nabi di kakek yang bernama Qusay. Jadi kalau kita lihat kabilah Quraisy banyak tuh, keluarga, ada Bani Hashim, ada Bani Abdi Manaf, ada Bani ini, ada Bani itu semua nanti di atasnya ketemu. Ya, di ujungnya sama. Sayyidah Khadijah bertemu dengan Nabi dari kakek Nabi yang bernama Qusay. Wa ummuha Fatimah bintu Zaidah bin Asam min Bani Amir bin Du'ay bin Ghalib. Ibu beliau bernama Fatimah. Ibu Sayyidah Khadijah bernama Fatimah, yang mana Fatimah ini nasabnya nanti ketemu juga dengan Nabi di kakek Nabi yang bernama Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, lebih atas lagi. Wa qad wulidat radhiyallahu anha qabla wiladatihi sallallahu alaihi wasallam bi nahwi 15 sanah. Beliau ini lebih tua dari Nabi 15 tahun. Sayyidah Khadijah lebih tua dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 tahun. Allah bisi'atin na'am. Beliau tumbuh di keluarga yang sangat terhormat, di keluarga kaya raya, sehingga beliau menjadi perempuan terkaya di kota Mekah Al-Mukarramah. Sayyidah Khadijah perempuan terkaya yang ada di kota Mekah. Akhirnya kerjaan beliau itu tastajirul rijal. Beliau menyewa orang-orang yang ingin kerja dengan beliau. Karena beliau perempuan, tidak bisa langsung ke pasar atau langsung keluar dari Mekah ke Syam, ke Irak sebulan 2 bulan, tidak bisa. Perempuan, tapi beliau punya harta. Akhirnya beliau menyewa orang-orang yang ingin kerja tidak punya modal. Laki-laki yang tidak punya modal disewa oleh Sayyidah Khadijah untuk membawa dagangan beliau, sehingga bertepatan pada saat itu Allah inginkan kebaikan kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Akhirnya yang kerja dengan Sayyidah Khadijah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi jalur cerita bagaimana Sayyidah Khadijah ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalan perdagangan. Jadi Nabi termasuk, karena Nabi itu orangnya suka kerja. Nabi itu suka kerja, dari kecil beliau sudah kerja, tidak mau membebani paman beliau Abu Talib.
Karena beliau tahu Abu Thalib itu banyak anaknya. Abu Thalib yang mengasuh Nabi banyak anak, sehingga Nabi ketika sudah mulai bisa kerja, Nabi kerja terus. Yang bertepatan pada umur 25, Nabi ketemu dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Nabi bekerja dengan Sayyidah Khadijah. Keluarlah Nabi membawa dagangan Sayyidah Khadijah minal baladil haram qasidan bilad Syam, menuju negara Syam. Wa hadhihi hiya rihlah ats-tsaniyah, dan ini adalah safar atau perginya Nabi kedua kali ke negara Syam. Karena kalau kita baca sejarah, Nabi itu 2 kali keluar dari kota Mekah. Yang pertama ketika umur beliau 12 tahun bersama pamannya Abu Thalib. Sehingga ketika mau masuk negara Syam, dilihat sama pendeta, dikasih tahu pamannya oleh pendeta, ini Nabi yang akan diutus, jangan teruskan perjalananmu, pulang ke kota Mekah, pulang lagi. Diriwayatkan itu Nabi sudah sampai Urdun, Yordania. Pada saat itu yang bersama Abu Thalib, Nabi 12 tahun umurnya sudah sampai Urdun, Yordania. Nah, jadi meneruskan perjalanan balik lagi ke kota Mekah. Itu pertama kali. Yang kedua kali bersama membawa dagangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha ketika umur beliau 25 tahun. Ini yang disepakati oleh ulama. Artinya ada riwayat yang lain menyebutkan Nabi pernah ke negara lain. Seperti diriwayatkan oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab sirah beliau, Nabi itu pernah ke negara Yaman. Nabi pernah ke negara Yaman di masa muda beliau sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun itu bukan riwayat yang disepakati oleh ulama. Cuman ada riwayat. Nabi besar Muhammad SAW ketika membawa dagangan Sayyidah Khadijah bersama budak Sayyidah Khadijah, hamba sahaya beliau yang bernama Maisarah. Wa ra'a bi ainihi syai'an min asrarih. Wa min dalik ma haddatsahu bihi ar-rahib Nastura. Maisarah inilah yang melihat kejadian-kejadian aneh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ketika Nabi sedang duduk di bawah pohon. Kata pendeta bertanya kepada Maisarah, siapa orang itu? Dijawab sama Maisarah, Muhammad bin Abdullah dari Mekah. Kata pendeta tersebut mengatakan, ya ma nazala tahta hadhihi syajarah illa nabiyyun aw rasul. Tidaklah duduk sekarang di bawah pohon ini kecuali utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini Maisarah mendengar langsung. Kemudian ketika kata Maisarah di jalan kalau lagi panas terik matahari, Nabi itu tidak kepanasan. Kenapa? Ada awan yang selalu menaungi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdagang, Nabi tidak mau bersumpah dengan nama berhala. Kata Maisarah, dan jujur sekali ketika Nabi besar Muhammad SAW berdagang. Pulanglah Maisarah dengan Nabi Muhammad ke kota Mekah membawa untung yang berlipat-lipat. Sayyidah Khadijah terkejut. Ini untung luar biasa. Ada apa Maisarah? Diceritakan sama Maisarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hasad bi'aridin gharib. Mulai Sayyidah Khadijah merasa tertarik kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking beliau banyaknya mendengar sifat-sifat mulia Nabi, al-amin, bisa dipercaya, jujur, tidak pernah bohong. Akhirnya mulai beliau merasa tertarik, jatuh cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad rafadat bil amsil qarib al-kathir min ar-rijal. Kata Buya, padahal sebelum ini Sayyidah Khadijah nolak semua laki-laki yang melamar. Sayyidah Khadijah itu banyak yang lamar, ditolak semua sama Sayyidah Khadijah karena tidak tertarik lagi. Kaya raya yang melamar juga orang-orang ternama di kota Mekah, ditolak semua. Tapi ketika mendengar sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan sampai di sini oleh Abuya, beliau sendirilah yang melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kelebihan beliau kata ulama. Jadi bukan kekurangan. Biasanya tidak mungkin betina yang lamar lanang, lanang yang lamar betina. Kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ingin melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Khadijah digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sembarangan orang lamar, termasuk ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain tidak mengatakan bahwasanya Sayyidah Khadijah mengirim perempuan lain untuk melamar atau menanyakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut ke sini riwayat yang kedua, annaha arsalat lahu Nafisah bintu Umayyah, yang dikirim perempuan yang bernama Nafisah. Perempuan Nafisah ini datang kepada Nabi, ma yamna'uka an tatazawwaj,
Wahai Muhammad, kenapa tak kawin? Qal ma fi yadi syai'. Kata Nabi, aku tidak punya apa-apa untuk nikah. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW hidupnya sederhana sekali. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin, kata Nabi. Ya, itu pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtiar. Tapi kita tak boleh ketika kita hidupnya susah ngandalkan Nabi. Oh, Nabi pun susah hidupnya, tak boleh. Kata Imam Qadiyat, orang yang berani mengatakan seperti itu harus dihukum. Kenapa? Karena itu pilihan Nabi Muhammad SAW. Ditawar Nabi, jadi Nabi raja atau Nabi orang biasa. Kata Nabi orang biasa, tak pengen jadi raja. Ya, jadi itu pilihan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma indi syai', kata Nabi, aku tidak punya apa-apa. Faqalat lahu, Nafisah mengatakan, fa in kufit wa du'it ilal mal wal jamal wal kafa'ah. Bagaimana kalau ada yang menawarkan dirinya mau dengan kamu wahai Muhammad, ya, tak perlu harta, dia sudah kaya, cantik juga rupanya, wal kafa'ah juga orang dari keluarga yang mulia yang terjaga harga dirinya. Qal wa man? Siapa, kata Nabi? Qalat Khadijah. Ya, Khadijah bintu Khuwailid. Akhirnya dijawab oke oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nikahlah Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Disebutkan di sini bagaimana ada khutbah nikah yang diucapkan oleh paman beliau Abu Talib, juga diucapkan oleh Sayyidina Hamzah paman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pihak Sayyidah Khadijah ada namanya Waraqah bin Naufal, juga menyampaikan khutbah yang disebut dengan khutbah nikah. Jadi khutbah nikah itu sudah ada dari dulu, sudah ada dari sebelum Islam, dari zaman jahiliyah, ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Asdaqaha 20, itu mahar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad atamma 25 wa atammat hiyal 40. Ketika menikah pas umur Nabi 25 tahun dan Sayyidah Khadijah umurnya 40 tahun. Ketika menikah jadi beda 15 tahun umur Nabi dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Khadijah statusnya janda ketika menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi, Sayyidah Khadijah sudah pernah menikah dengan 2 orang laki-laki. 2 orang. Yang pertama Hindun. Hindun ini bisa jadi nama laki-laki, bisa jadi nama perempuan. Nah, kita sampaikan bahwasanya ada beberapa nama di lafaz Arab itu bisa digunakan untuk anak laki, juga digunakan untuk anak perempuan. Seperti Tolha bisa untuk laki, bisa untuk perempuan. Hindun bisa untuk laki, bisa untuk perempuan. Nah, ini Hindun laki-laki. Hindun Abu Halah bin Zurarah min Bani Adi, suami pertama. Suami kedua Atik, namanya bin Aid bin Majzum Al-Qurashi. Dua-duanya dari bangsa Quraisy. Dari dua-dua ini Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha memiliki anak. Dari Abu Halah Sayyidah Khadijah punya anak yang bernama Hindun juga. Jadi Allah alam apa sebabnya orang dulu senang dengan nama Hindun. Jadi suaminya Hindun, anaknya juga namanya Hindun. Hindun satu laki-laki dari suami pertama, dan dari suami kedua Atik juga punya anak yang bernama Abdul Manaf dan Hindun juga. Jadi Sayyidah Khadijah dari 2 suami beliau mempunyai 3 anak. Yang pertama Hindun, yang kedua Abdul Manaf, yang ketiga Hindun lagi. Yang disepakati oleh ulama masuk Islam, dididik sama Nabi, ikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hindun yang pertama. Hindun yang pertama. Adapun yang kedua Abdul Manaf dan Hindun yang kedua, anak ketiga, itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan tidak nututi ketika Nabi diutus, meninggal duluan. Ada yang mengatakan iman juga ikut bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Hindun yang pertama itu sepakat ulama, bahkan hadis di kitab Asy-Syama'il yang menyebutkan tentang sifat Nabi besar Muhammad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hindun yang pertama. Jadi termasuk perawi hadis, dan yang diriwayatkan oleh beliau hadis yang menyebutkan sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diriwayatkan Hindun yang pertama tadi meninggal yaumul jamal di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
bin Abi Thalib, dan beliau pernah mengatakan, bangga beliau, ana akramun nasi aban wa umma, aku ini mempunyai orang tua yang paling mulia. Ya, bapakku bapak tiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibuku Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, wa akhan wa ukhta, dan aku mempunyai saudara-saudari yang paling mulia. Saudaranya Qasim, putra Nabi besar Muhammad SAW, saudara tiri, dan saudari tirinya wa ukhti Fatimah alaiha rahmatu wal ikram. Saudari tirinya adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi Hindun yang pertama dari anak Sayyidah Khadijah, sepakat ulama termasuk daripada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menikah dengan dua laki-laki itu, Sayyidah Khadijah tidak mau menikah lagi, sampai datanglah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad kana laha radhiyallahu anha mawaqif ma'a zawjiha mashhura, fala tudhkar qissatul wahyi wal bi'tsah illa wa hiya ma'aha madhkura. Sayyidah Khadijah ini punya peran yang sangat luar biasa ketika Nabi Muhammad SAW baru diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita baca cerita wahyu kecuali disebutkan di situ nama Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Buka kitab apa saja, kitab hadis Bukhari, Muslim, apa saja cerita wahyu, coba buka, pasti di situ ada yang namanya Khadijah radhiyallahu taala anha. Peran yang khusus beliau ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Abu Ya bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu hubbiba ilaihil khalwah. Nabi senang dengan khalwat, menyendiri, sehingga beliau itu tidaklah dalam 1 tahun kecuali ada 1 bulan beliau khalwat di atas gunung, di Gua Hira. Di Gua Hira itu di atasnya ada di Gunung Hira ada Gua Hira namanya. Disitulah Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah. Ulama mengatakan ibadahnya adalah tafakkur. Tafakkur bukan sholat, bukan, tapi tafakkur. Sayyidah Khadijah bagian menyiapkan bekal buat Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi Muhammad mau khalwat naik ke atas gunung, disiapkan bekal oleh Sayyidah Khadijah. Kadang sudah 2 minggu, bekalnya ini untuk 2 minggu. 2 minggu Nabi tak turun. Sayyidah Khadijah mulai gelisah. Ini kenapa? Muhammad tidak turun. Makanannya habis. Sayyidah Khadijah sendiri naik. Sayyidah Khadijah naik. Waktu itu umur beliau berapa? Kalau Nabi umurnya 40, Sayyidah Khadijah 55 tahun. Tidak usah Sayyidah Khadijah, kita sekarang yang masih muda naik ke gunung itu mengas. 1 jam. Sekarang udah bagus, sudah dibuat tangga sekarang. Tapi masih mengas dan 1 jam. Ini Sayyidah Khadijah umur 55 tahun pada saat itu naik ke atas gunung sana. Untuk apa? Untuk ngecek suaminya sedang apa, bagaimana, makanannya habis belum. Ketika Sayyidah Khadijah idza ra'athu mustaghriqan fi wahdatihi raja'at wa lam tukallimhu. Sampai di sana ketika melihat Nabi lagi khusyuk ibadah, oh ini sekiranya tidak mau diganggu, tidak diganggu. Makanan yang tinggal Sayyidah Khadijah turun. Tidak mau mengganggu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Sampailah di bulan Ramadan, karena kata ulama Nabi diutus di bulan Ramadan. Nabi diutus di bulan Ramadan. Ada puasa, tapi bulan Ramadan sudah ada dari dulu. Dari zaman jahiliyah bulan Ramadan sudah ada. Di malam bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan malaikat Jibril dengan ayat Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Kaget Nabi Muhammad melihat malaikat yang bentuknya besar begitu. Turun Nabi Muhammad gemeteran, ketakutan. Karena beliau bashar, beliau manusia. Basyariah beliau belum tahu beliau adalah nabi, walaupun ruhaninya beliau sudah jadi nabi. Nabi Muhammad itu nabi yang pertama kali dilantik oleh Allah. Kuntun nur, cahaya, bentuk cahaya. Bentuk cahaya sudah diciptakan sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma basyariah beliau belum beradaptasi, belum kenal. Jadi ketika melihat malaikat Jibril, kaget Nabi besar Muhammad SAW, turun dari Gua Hira, zammiluni fazammalatu, minta diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Maka turun akhirnya ya ayyuhal muzammil. Itu turun sifat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dathiruni sama, turun akhirnya surat ya ayyuhal mudaththir. Falamma dhahaba anhu ar-raw, ketika Nabi Muhammad SAW sudah tenang, ada apa kata Sayyidah Khadijah, diciptakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini melihat malaikat, laqad khasyitu ala nafsi. Aku takut kata Nabi.
Ini apa ini? Makhluk apa yang datang? Yang mendatangiku, takut jin, takut gangguan. Nabi besar Muhammad SAW. Faqalat Sayyidah Khadijah yang mantapkan, kalla wallah la yukhzikallahu abada. Tak mungkin itu jin, kata Sayyidah Khadijah. Ini Sayyidah Khadijah belum dengar apa itu wahyu, belum tahu. La yukhzikallahu abada. Tidak mungkin Allah mengganggumu wahai Muhammad. Ya, wa inna Allah sayaktabu laka izzan wa majdan wa su'dada farahimuka mausulah. Kau itu suka nyambung tali silaturahim. Wa yaduka lidhaifika mabtulah, tanganmu untuk tamu terbuka. Tahmilul kal, suka kau itu menanggung beban dari orang-orang yang tidak mampu wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Wasbut ya benal am falakal busyra. Mantap, jangan takut wahai misal ya, karena ada sepupu dengan Sayyidah Khadijah. Falakal busyra, maka ada kabar gembira nanti untukmu. Maka Abu ya Muhammad, ini kitab dinamakan Al-Busyra. Dari mana? Dari ini, dari perkataan Sayyidah Khadijah ketika memantapkan Nabi besar Muhammad SAW di awal wahyu. Falakal busyra, kau akan mendapatkan kabar gembira wahai Muhammad suamiku. Tidak sampai di situ. Akhirnya Sayyidah Khadijah, biar Nabi mantap, lama Sayyidah Khadijah, Nabi besar Muhammad dibawa ke nisan beliau yang bernama Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang hidup di zaman jahiliyah tapi tanassor, mengikuti agama Nasrani. Quraisy dia Arab, cuma mengikut agama Nasrani. Karena ketika itu beliau melihat Quraisy lagi jahiliyah, nyembah batu berhala. Ya, ketika beliau mencari agama, ketemulah agama Nasrani, kitabnya Injil, nabinya Isa, beliau ikut agama tersebut. Jadi Sayyidah Khadijah paham, ini yang paling ngerti dengan masalah seperti ini Waraqah. Didatangi Waraqah oleh Sayyidah Khadijah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan sama Nabi Muhammad dari awal, kata Waraqah, "Hadza wallahi namusul jalil alladzi kana yanzilu ala Musa rasul Bani Israil." Ini adalah malaikat Jibril, wahai Muhammad. Artinya kau itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau aku masih nututi ketika kelak kau disuruh dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menjadi orang yang pertama menolongmu. Akan tapi Waraqah tidak sampai umurnya sampai Nabi diutus, jadi beda. Nabi sama Rasul beda. Ya, beliau ketika dilantik menjadi Nabi belum diperintahkan untuk berdakwah. Ya, Iqra itu ayat yang turun untuk melantik Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi. Menjadi Rasul belum. Ya, nanti ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Itu baru ayat-ayat yang melantik Nabi menjadi Rasul, wajib dakwah, menyampaikan apa yang Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih Sayyidah Khadijah cari cara lain biar dia yang mantap. Kata Sayyidah Khadijah, wahai Muhammad, nanti kalau Jibril datang, tolong kasih tahu aku. Ini cerdasnya Sayyidah Khadijah. Datang malaikat Jibril. Kata Nabi, ya Khadijah, Jibril datang. Wahai Muhammad, coba duduk di samping aku. Duduk di samping Nabi Muhammad. Samping Sayyidah Khadijah. Duduk Nabi samping Sayyidah Khadijah. Atarahul an, masih ada? Masih ada, kata Nabi. Wahai Muhammad, tidur di pangkuanku. Tidur Nabi Muhammad di pangkuan Sayyidah Khadijah. Atarahul an, masih ada? Masih ada. Kata Sayyidah Khadijah, dibuka kerudung Sayyidah Khadijah, hijab beliau. Atarahul an, lihat wahai Muhammad. La. Keluar dari Jibril. Berarti betul kata Sayyidah Khadijah. Itu bukan setan. Ya, setan kalau nyingok buka aurat tambah jadi. Bukan berlari. Yang berlari kalau nyingok buka aurat berarti malaikat. Ya, malaikat daripada malaikatur rahman. Ma hada bisyaitan. Ya, ini bukan setan kata Sayyidah Khadijah. Hada malakun min malaikatur rahman. Ini malaikat daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau lakukan agar memantapkan diri beliau, bukan untuk memantapkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari saat itulah beliau iman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ulama sepakat bahwasanya orang yang pertama kali iman kepada Nabi alal itlaq adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena Nabi ketika turun dari Gua Hira bukan ke rumah Sayyidina Abu Bakar, bukan ke rumah fulan, bukan ke rumah fulan, tapi ke rumah Sayyidah Khadijah, rumah Nabi. Pertama kali yang mendapatkan kabar tersebut Sayyidah Khadijah. Yang membawa Nabi ke Waraqah Sayyidah Khadijah. Yang pertama kali iman juga adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Jadi kata ulama, kalau kita ingin tahu siapa pertama kali yang iman kepada Nabi alal itlaq secara mutlak adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Banyak ma'asyarul hadirin kelebihan-kelebihan khususiyah yang Allah berikan untuk Sayyidah
Sayyidah Khadijah, termasuk tadi yang kita sebutkan di awal, bahwasanya beliaulah yang meminta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang melamar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah istri pertama untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Fatimah lagi safta Nisa. Kata Sayyidah Aisyah, biasa perempuan, kata Sayyidah Aisyah, aku ini istri Nabi pertama kali yang perawan. Tidak ada istri Nabi sebelumnya yang perawan. Bahkan ibumu Khadijah. Sayyidah Fatimah agak tersinggung. Berubah mukanya, balik ke rumah, ketemu dengan Nabi. Kenapa kata Nabi? Ceritakan sama Sayyidah Fatimah. Begini. Jawab, kata Nabi, jawab Aisyah. Wahai Aisyah, kau betul perawan ketika nikah dengan Nabi. Tapi Nabi ketika nikah dengan ibuku, Nabi masih perjaka. Nabi berperjaka, dan perjakanya Nabi lebih bagus, lebih mulia daripada keperawananmu. Ini jawaban diajari oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang Sayyidah Fatimah ketemu lagi dengan Sayyidah Aisyah, dijawab, tidak bisa ngomong Sayyidah. Kata Sayyidah Aisyah, salawat kepada orang yang mengajarimu omongan tersebut. Tahu Sayyidah Aisyah itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjaka Nabi itu didapati oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa kanat la tara minhu mailan ila syai' illa badarat bihi ilaih. Ini juga termasuk luar biasanya Sayyidah Khadijah. Beliau itu tidak pernah melihat Nabi suka dengan sesuatu kecuali langsung dilaksanakan. Tak perlu Nabi ngomong. Nah, ini istri yang luar biasa. Ketika melihat suaminya tidak demen dengan sesuatu, langsung, jangan sampai terjadi lagi. Ketika melihat suaminya senang dengan sesuatu, langsung dilakukan tanpa suaminya minta. Nah, itu Sayyidah Khadijah. Ketika melihat Nabi senang dengan budak beliau yang bernama Zaid bin Harithah. Sayyidah Khadijah punya budak yang bernama Zaid. Sayyidah Khadijah melihat Nabi senang, langsung dihadiahkan. Ya Muhammad, suamiku ini buatmu. Budak ini hadiah buatmu. Dimerdekakan sama Nabi dan diangkat anak Zaid bin Muhammad asalnya. Kemudian diharamkan oleh Allah, kembali lagi dengan nisbat ayah kandungnya Zaid bin Harithah. Wa kanat la tara minhu mailan ila syai'in illa badarat ilaih. Ini kemuliaan atau kekhususiah yang luar biasa dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau pertama kali orang yang iman, beliau yang memantapkan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pertama kali orang yang salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebelum Isra Mi'raj diriwayatkan Nabi setelah diutus itu salat 2 rakaat di waktu siang, 2 rakaat di waktu malam. 2 rakaat di waktu siang, 2 rakaat di waktu malam. Itu sebelum Isra Mi'raj. Karena salat 5 waktu ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Jadi Sayyidah Khadijah salat bareng Nabi yang 2 rakaat sebelum di waktu siang dan 2 rakaat di waktu malam. Beliau pertama kali orang yang salat jadi makmum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min khasa'isiha, termasuk kelebihan beliau, afdalun nisa'il Mustafa, beliau istri Nabi yang paling mulia. Tidak ada khilaf, ulama mengatakan bahwasanya istri Nabi yang paling mulia adalah Sayyidah Khadijah. Sebutkan di sini hadis Nabi Muhammad mengatakan sayyidatun nisa'il alamin Maryam, thumma Fatimah, thumma Khadijah, thumma Asiyah. Kata Nabi, pemimpin perempuan ada 4. Salah satunya Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, dan Sayyidah Maryam, juga Asiyah istri Fir'aun. Asiyah ini istri Fir'aun yang kelak di akhirat nanti akan jadi istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama khilaf lagi antara Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Khadijah, mana yang lebih afdal. Kata ulama, tidak usah pusing. Walaupun kita mengatakan Fatimah yang lebih afdal, Sayyidah Khadijah tidak bakal marah, karena putrinya sendiri, pasti senang. Jadi itu 2 khilaf ulama siapa yang paling mulia. Wa min khasa'isiha, termasuk kelebihan beliau, semua anak Nabi minha, dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, kecuali Ibrahim dari Mariyatul Qibtiyah. Wa min khasa'isiha, termasuk keutamaan Sayyidah Khadijah, anna Nabi la yansa wuddaha. Ini juga hebat ini. Nabi tidak pernah lupa cintanya Sayyidah Khadijah. Walaupun beliau sudah meninggal, Nabi menikah lagi dengan 10 istri, 10 perempuan setelah Sayyidah Khadijah dan menikah, tapi tidak pernah beliau itu putus menyebut Khadijah. Sampai-sampai Siti Aisyah cemburu. Biasanya cemburu itu sama yang hidup, ini cemburu sama yang sudah meninggal. Kalau yang meninggal tidak dicemburui lagi biasanya. Cemburu dengan yang hidup.
Ini Sayyidah Aisyah tidak cemburu dengan Hafsah, tidak cemburu dengan Zainab, Sofia, tidak cemburu. Cemburunya dengan Khadijah. Padahal sudah meninggal. Sayyidah Aisyah ketika dinikahi sama Nabi, Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Kenapa cemburu? Karena kata ulama tidak pernah Nabi itu lepas mulutnya dari memuji Khadijah. Nabi lagi mau bagi-bagi hadiah, ini kirim ke kawan Khadijah. Nabi nyembelih kambing, kirim ini ke kawan Khadijah. Jadi kawan Khadijah itu diingat sama Nabi. Dikasih hadiah terus oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi lagi duduk sama sahabat, datang perempuan. Nabi memuliakan, sahabat terkejut, siapa Tino ini? Nabi muliakan luar biasa. Dikasih hadiah, diberi macam-macam. Perempuan ini pergi tanya sama sahabat, siapa ya Rasulullah? Ini dulu galak datang ke rumah kami pas masih sama Khadijah. Ini adalah sahibah Khadijah, teman Khadijah, dimuliakan luar biasa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah sangat cemburu kepada Sayyidah Khadijah sampai beliau mengatakan, ini cerita beliau sendiri, sampai aku pernah saking cemburunya, aku mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, qad abdalakallah khairan minha. Kalau itu sudah diberi ganti yang lebih baik dari dirinya. Maksudnya Sayyidah Aisyah. Ya, maksudnya diri dia sendiri. Kata Nabi, la wallah, demi Allah tidak. Ya. Ma abdalalillah khairan minha. Aku tak pernah digantikan oleh Allah lebih baik dari Khadijah. Ketika Sayyidah Aisyah mengatakan ucapan tersebut, muka Nabi berubah. Sayyidah Aisyah nyesel lahirnya. Aku nadar kalau Nabi maafkan aku tidak mau lagi banding-bandingkan Khadijah dengan diriku. Wajar kata ulama, perempuan cemburu wajar. Bahkan yang meriwayatkan cerita ini beliau sendiri, Sayyidah Aisyah sendiri. Ya, artinya beliau setelah itu ngakui bahwasannya Khadijah adalah istri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min fadailiha, yang terakhir daripada keutamaan beliau, bahwasannya beliau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW ketika Sayyidah Khadijah masuk ke rumah, kata Jibril, wahai Muhammad, Khadijah bakal masuk bawa makanan. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha min rabbiha wa minnis salam. Wahai Muhammad, kalau dia masuk, sampaikan kepadanya salam dari aku dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, falamma ballaghaha, ketika disampaikan, dijawab sama Sayyidah Khadijah, Allahus salam wa minhus salam wa ala Jibril assalam. Wa min khasaisiha, termasuk keutamaan beliau, ya, bahwasannya beliau diberi kabar gembira bahwasannya nanti di surga disiapkan istana dari qasab, dari qasab ini artinya bukan kayu, lu'lu' mujawwaf, dari permata, la sahaba fihi wala nasab, tidak ada bising, tidak ada keributan di istana tersebut. Kenapa kata ulama dikasih kabar gembira bakal dapat istana yang tenang, tentram, tidak ada keributan, tidak ada kebisingan? Karena kata ulama al-jaza' min jinsil amal. Ganjaran itu tergantung amal kita. Amalnya begini, ganjarannya begitu. Karena Sayyidah Khadijah ketika di dunia tidak pernah membuat bising di rumah Nabi, tidak pernah membuat keramaian di rumah Nabi, tidak pernah bikin Nabi ruwet di dalam rumah, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surga Sayyidah Khadijah akan mendapatkan istana tentram sekali istananya, sunyi, rapi, tenang. Kenapa? Karena balasan dari amal beliau di dunia ketika membuat tentram rumah dan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal di tanggal 11 Ramadan tahun 10 setelah Nabi Muhammad diutus, artinya 3 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, dan beliau dikuburkan di Ma'lah. Waktu itu belum ada salat jenazah. Jadi Nabi Muhammad tidak menyolatkan beliau karena belum ada salat jenazah, tapi Nabi Muhammad turun sendiri ke kuburan Sayyidah Khadijah, membawa jenazah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, dikuburkan di kuburan Ma'la Al-Hajun di Makkah. Wa kana laha minal umri 65, dan dia waktu itu umurnya 65 tahun radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan kita mendapatkan busyra, yang mendapatkan kabar gembira dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Amin ya rabbal alamin. Allah